Pemirsa, untuk yang kelima kalinya, keberangkatan 1.000 orang tim kemanusiaan Freedom Flotilla kembali ditunda hingga 2 hari mendatang. Dan untuk mengetahui kenapa alasannya kembali ditunda, kita bergabung dengan jurnalis Desi Fitriani langsung dari Istanbul, Turki. Desi, untuk kelima kalinya ini kenapa penerbangan ini kembali ditunda, Desi? Ya memang Iqbal dan juga Marcelina bahwa memang penundaan ini dilakukan setelah tim Israel tiba di Turki. Mereka melakukan pemeriksaan untuk kesiapan kapal. Dan sebelumnya memang sudah ada pemeriksaan juga dari negara yang akan kami lintasi seperti dari Mesir dan juga dari otoritas Turki sendiri. Dan dari pemerintah Turki ataupun tim Turki yang berada di pelabuhan dan hasil jumpa pers kemarin dari tim ke Freedom Flotilla dan juga dari Mavi Marmara dan IHH mengatakan bahwa untuk kelima kalinya ditunda. Yang pertama adalah pada tanggal 14 April, kemudian ditunda sampai tanggal 21, kemudian tanggal 24 April, dan kemarin tanggal 26, dan ini ditunda 1 atau 2 hari. Tetapi kan karena nanti kalau 2 hari itu adalah hari Minggu, besar kemungkinan akan bertambah lagi. Hal ini dikatakan bantuan kemanusiaan yang ada yang dibawa dan juga mereka yang akan berangkat, dan karena pemerintah Israel ini adalah mereka sebenarnya tidak mengizinkan untuk tim kemanusiaan perwakilan dari 40 negara ini untuk masuk ke dalam kawasan Gaza. Dan tetapi karena ini misi kemanusiaan, kami juga baru mendapat informasi bahwa Israel meminta untuk semuanya diperiksa kembali dan juga mempermasalahkan soal bendera. Karena dari otoritas Turki sendiri juga mengatakan bahwa apabila memakai bendera Turki itu nanti akan menimbulkan permasalahan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel. Tetapi selain masalah bendera, mereka juga mempermasalahkan soal apa sebenarnya isi kapal dari yang dibawa oleh tim kemanusiaan Indonesia ini. Iqbal. Pemeriksaan yang dilakukan ini tepatnya seperti apa, Desi, sehingga membuat perjalanan Freedom Flotilla ini harus ditunda kembali? Ya, pemeriksaan yang dilakukan adalah mereka kembali membongkar atau memeriksa kembali si kapal kargo Vindan yang berisi 5.500 ton bantuan kemanusiaan dari donatur 4 juta para pendonatur dari seluruh dunia, termasuk juga dari Turki. Dan ini tentu saja akan memakan waktu yang akan lebih lama, mungkin bisa lebih dari 1 atau 2 hari. Karena memang bahan-bahan atau barang-barang bantuan kemanusiaan itu sudah di-loading. Sebagian besar isinya adalah makanan dan juga ada peralatan medis dan juga ada mobil ambulan. Dan sebenarnya loading ini sudah dilakukan sejak 8 hari yang lalu dan setelah selesai dilakukan, tetapi karena pihak Israel sendiri meminta untuk memeriksa kembali, kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa seluruh isi muatan dari kapal Vindan, kapal kargo dengan 5.500 ton bantuan kemanusiaan dunia ini. Dan tidak hanya itu juga, Israel juga memeriksa isi kapal dari kapal penumpang Akdenis dan juga Anadolu. Kapal Akdenis itu rencananya akan membawa sekitar 800 atau 1.000 orang penumpang, sementara Anadolu kapal penumpang membawa sekitar 200. Dan semuanya kembali diperiksa karena memang mereka mengatakan menurut mereka bahwa apabila setelah lolos daripada hasil pemeriksaan ini, mereka akan membiarkan kami berlayar melalui kawasan Laut Mediterania. Tetapi memang dari informasi yang kami terima, ini adalah strategi dari Israel untuk meminta kami menunda-nunda pemberangkatan Freedom Flotilla, tim bantuan kemanusiaan dari 40 negara, yang terdiri dari 300 warga negara asing dan bahkan mungkin lebih, ada 100 jurnalis dari 50 media, dan juga dari warga negara Turki sendiri. Dan terakhir kami mendapat informasi bahwa jumlah peserta kemudian kembali dibatasi dan akan menambah lagi tim kemanusiaan dari negara Eropa. Jadi kami juga masih menunggu dan menunggu lagi kapan pemberangkatan. Tetapi yang pasti dari hasil pertemuan tadi malam, kapal akan tetap berangkat, hanya tinggal menunggu waktu pemberangkatan dan kami tidak tahu kapan akan berangkat, tetapi kami diminta untuk tetap stay 1 atau 2 hari ke depan. Iqbal dan Mas Rin.
Itu yang agak aneh ya, maksudnya selama ini misi Freedom Flotilla ini kan justru karena bantuan tidak bisa masuk karena blokade Israel. Tapi sekarang ternyata Israel tidak membiarkan bantuan itu dengan lancar masuk sehingga perjalanan harus tertunda berkali-kali. Nah, ada 6 WNI termasuk Anda, Desi, nanti yang akan berangkat. Tadi teman-teman sudah menyatakan katanya siap mental. Bagaimana dengan persiapan Anda dan teman-teman di sana, Desi? Ya, pada dasarnya persiapan kami lakukan. Kami juga sudah melakukan training dari tim kemanusiaan keseluruhannya bagaimana cara menyelamatkan untuk kalau tadi nanti dihadang. Karena memang kami sudah mendapatkan informasi lebih dari 20 kapal Israel dan juga Amerika dan Inggris sudah berjaga-jaga di kawasan Laut Mediterania. Dan kami juga melakukan simulasi apabila nanti kalau kapal dihadang dan kami terpaksa ditahan. Seperti yang terjadi pada tahun 2010 kapal Mavi Marmara. Tapi memang ini semua latihan dan persiapan lainnya bagi persiapan mental, bahkan seluruhnya kami sebenarnya sudah memasukkan ransel karena memang kami dibatasi satu orang maksimal 10 kilo hanya dengan membawa ransel, tidak membawa koper, dan itu semuanya serba praktis, itu pun untuk pelayaran. Jadi sebenarnya pelayaran itu kalau ditarik garis lurus hanya sekitar 15 jam saja dari Turki ini menuju ke Gaza. Tetapi karena memang pengalaman dari Mavi Marmara itu memakan waktu sekitar 3-4 hari karena memang ada negosiasi di kapal. Dan berbagai strategi memang telah dilakukan sebenarnya oleh pihak Mavi Marmara dan juga Freedom Flotilla dan juga dari NGO terbesar Turki IHA sebagai penyelenggara dengan mengalihkan kita akan transit di beberapa negara, tapi memang ternyata mereka otoritas dari pemerintah Turki sendiri tidak akan melepas sebelum semuanya clear karena dari tekanan Israel dan juga dari Amerika. Artinya bahwa semuanya sebenarnya tidak hanya 6 warga negara Indonesia, tetapi juga seluruhnya sudah tetap berkumpul. Dengan penundaan ini, jumlah negara yang ikut tetap dengan 40 negara, tetapi beberapa orang diantaranya harus kembali ke negaranya karena masalah pekerjaan ataupun izin untuk berada di Turki ini. Jadi semua masih tidak pasti, tapi yang pasti tadi malam mohon menunggu 1 atau 2 hari ke depan, Iqbal dan Atlina. Baik, terima kasih banyak Desi. Kita tentu harapkan teman-teman relawan kemanusiaan di sana ya pantang menyerah, begitu tetap berikhtiar. Tetap semangat juga karena pasti melelahkan berada di sana. Namun mungkin ini tidak akan semudah sebelumnya karena mata dunia sekarang tertuju kepada Freedom Flotilla. Desi, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Istanbul, Turki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.